Oke, teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk install XAMPP dan WordPress ya. XAMPP ini nanti kita ambil salah satu aplikasi untuk uh, localhost ya, server localhost. Fungsinya untuk kita menginstal uh, seperti content management system seperti WordPress di komputer secara offline. Oke ya, untuk yang diperlukan adalah yang pertama kita nanti install XAMPP dulu. Yang kedua kita nanti akan mencoba untuk melakukan instalasi WordPress. Itu ya. Untuk proses instalasi XAMPP ini sebenarnya cukup mudah. Nah ini kebetulan di komputer saya sudah ada ya. Jadi untuk instalasinya barangkali nanti tidak sampai selesai. Namun insya Allah cukup mudah ya. Oke, yang pertama, iya, kalau teman-teman barangkali nanti agak kesulitan untuk mencari link XAMPP ya, XAMPP ini bisa di-download ya di internet ya di Google. Ini cukup mudah ya. Namun kalau nanti teman-teman ada yang kesulitan, nanti bisa download di bawah deskripsi ya, di bawah video ada deskripsi, nanti insya Allah saya sertakan. Oke ya, ini saya klik-klik dulu. Saya klik dulu seperti biasa. Oke, muncul ini ya, muncul do you want to allow, kita yes ya, yes. Ya, ini baru proses. Oke, kemudian ada warning, ini kita abaikan saja, ini kita oke ya. Nah, seperti ini bentuknya. Ini kita tekan next terus ya, kita klik next. Kemudian yang terpenting sebenarnya ini ya. Ini kalau teman-teman menghendaki semua diinstal silahkan. Namun untuk instalasi WordPress paling tidak kita membutuhkan Apache, MySQL ya. Ini boleh dihilangkan. Kemudian PHP, kemudian PHP MyAdmin ya. Ini untuk interface MySQL ya. Jadi ada Apache, MySQL, PHP dan PHP MyAdmin. Namun jika teman-teman menghendaki semuanya seluruhnya diinstal, ya silakan, nggak apa-apa ya. Namun secara garis besar kebutuhan untuk instalasi WordPress di XAMPP itu kebutuhannya adalah Apache, MySQL, PHP dan PHP MyAdmin ya. Nah itu kemudian nanti silahkan di next, kemudian di next sampai selesai ya. Nah kemudian secara default itu foldernya ada di C ya, di C kemudian SAM. Oke ya teman-teman, nanti silahkan dicoba hingga selesai ya. Di komputer saya sudah ada SAM-nya ya, sehingga saya hanya bisa membantu kira-kira sampai di sini. Namun saya yakin teman-teman tidak akan menemui kesulitan ya, semoga ya. Oke, ini saya cancel berarti ya, ini saya cancel. Oke, kemudian kalau XAMPP itu sudah jadi, maka kita pastikan di C ya, di C. Nah ini sudah ada, XAMPP-nya sudah masuk di sini. Nah lalu bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya cukup mudah ya. Ini kita klik dulu yang sudah terinstall tadi, kita klik-klik. Kemudian awalnya seperti ini ya, awalnya seperti ini ya. Nah ini Apache-nya dan MySQL-nya ini kita start. Nah begini. Nah kalau sudah kita start dan dipastikan tidak ada pesan error, maka kita buka browser ya, kita buka browser, kemudian kita tekan, kita ketik localhost seperti ini ya, localhost seperti ini ya, maka akan muncul localhost, maka akan muncul seperti ini.
Nah, ini berarti yang kita install tadi SAM itu sudah berhasil. Gitu ya, teman-teman ya. Ini yang paling penting adalah kita ke MySQL-nya. Nah, ini PHP-MyAdmin yang sudah kita centang tadi, ini adalah interface-nya. Nah, kalau diklik nanti munculnya akan seperti ini. Jadi kalau teman-teman klik PHP-MyAdmin nanti munculnya akan seperti ini. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini penggunaan cara menggunakan SAM cukup mudah ya, cukup mudah. Oke ya, kemudian next kita akan mencoba memasukkan WordPress di SAM ya. Bagaimana caranya install WordPress di SAM? Nah, pastikan bahwa teman-teman sudah punya WordPress-nya ya, sudah punya WordPress-nya dalam bentuk zip atau dalam bentuk yang tanpa, yang sudah jadi folder ya, sudah jadi file ya. Kemudian kita ke C ya, kemudian kita ke SAM, di copy dulu ya, maaf ya. Jadi kita tadi ke WordPress, kemudian ini kita copy dulu ya, silahkan di copy dulu, kemudian kita ke C, kemudian kita ke SAM ya, C kemudian SAM, kemudian htdoc. Nah, ini nggak boleh keliru ya. Jadi tadi kita ke C, SAM, kemudian ke htdoc. Nah, posisi kalau dalam istilah website, di istilah server ada public HTML. Nah, public HTML-nya di SAM itu ada di sini, di htdoc ya. Nah, di sini. Nah, di sini silakan dipaste ya, seperti ini ya, dipaste seperti ini. Kemudian setelah dipaste ya, sudah selesai, di copy paste di sini. Kemudian silahkan di extract here ya, di extract here. Seperti ini ya, teman-teman ya. Extract here. Nah, kalau sudah diekstrak, pastikan bahwa folder WordPress-nya itu diklik-klik ya, kemudian langsung menjadi satu folder begitu. Jadi menjadi satu folder. Jadi bukan folder di dalam folder begitu ya. Jadi biasanya ada WordPress lagi, baru file yang ini ya, yang saya blok ini. Jadi pastikan seperti ini. Nah, teman-teman, kemudian WordPress ini boleh di rename, teman-teman ya. Prinsipnya bebas ya, Jadi ini seperti pemilihan domain di website gitu. Jadi kalau kita bayangkan domain di website ya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini nanti akan menjadi domain kita di localhost di komputer kita. Misalkan ini saya rename, saya jadikan misalkan ujian 2 misalkan. Ujian 2. Maka nanti domain saya di localhost menjadi localhost kemudian ujian 2. Gini ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini saya tulis localhost kemudian ujian 2. Ini adalah instalasi tahap pertama ya. Jadi mulai dari kita copy paste, kemudian ekstrak, kemudian kita memanggil domain yang sudah kita rename di browser. Caranya localhost kemudian ujian 2. Kemudian saya enter. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita sudah masuk ke proses instalasi WordPress ya. Proses instalasi WordPress. Kita sudah masuk ini. Silakan Anda pilih bahasanya ya, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia, boleh ya. Bahasa yang lain juga boleh ya. Bahasa Jawa juga ada. Silahkan teman-teman pilih. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian saya lanjutkan ya, kemudian dia proses, kemudian kita diminta untuk menyiapkan ya nama basis data, nama pengguna basis data, sandi database berarti
adalah password MySQL yang kita install tadi ya. Kemudian kita klik IO ya, klik IO ya. Nah, di sini nama basis data ya ini kita buat dulu ya. Ini kita buat dulu ya. Kita buat caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke MySQL ya. Jadi teman-teman di awal tadi saya sampaikan localhost. Kemudian bagaimana caranya masuk ke MySQL? Berarti kita ketik localhost, kemudian kita pilih phpMyAdmin ya. phpMyAdmin ini kita klik. Nah, seperti ini ya. Bentuknya sama dengan yang ini ya. Itu cara masuk ke phpMyAdmin untuk membuat database name, nama basis data ya. Lalu bagaimana kalau sudah masuk ke localhost phpMyAdmin atau sudah masuk ke MySQL ya? Bagaimana cara membuatnya? Cukup mudah ya teman-teman ya. Kita masuk ke database, kita klik database ya. Menu database yang ini, kemudian kita buat databasenya. Prinsipnya bebas ya. Jadi mau create database silahkan dikasih nama apa aja boleh. Tapi prinsipnya bebas. Namun biasanya saya memberikan nama sesuai dengan domainnya. Sesuai dengan domainnya. Jadi kalau tadi saya menggunakan ujian 2 untuk memudahkan mengingat, maka di sini saya kasih tulisan saya kasih nama ujian 2. Oke, di create. Oke, sudah ya. Tandanya di sini sudah muncul ujian 2 ya, namun masih kosong ya. Database ujian 2, isinya masih kosong. Oke, kemudian nama database berarti kita isi dengan ujian 2. Nama pengguna teman-teman, ini silahkan diisi root ya. Dari mana kata root? Root ini adalah default dari ketika kita install XAMPP. Maka dia akan memberikan default root ya. Sandinya kita isi, kita hilangkan, tidak pakai password ya. Jadi ini default dari XAMPP itu adalah nama databasenya root, kemudian passwordnya kosong ya, tidak pakai password, Nah, oke. Kita sudah akhir dari instalasi WordPress ya, teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa mengisikan beberapa perintah ya, instruksi ini kita isikan. Misalnya judul situs ya, kita misalkan kita isi belajar WordPress, nama penggunanya admin. Kemudian sandinya ini bisa kita isi bebas ya, misalkan aku main admin. Kalau sandinya lemah berarti kita tendang ya, kalau lemah ya. Nah, ketika teman-teman membuat website yang sebenarnya, maka diusahakan sandinya tidak boleh yang lemah ya, akan sandi yang kuat ya. Oke, kemudian email kita isi ya. Kemudian kalau sudah terisi semua ya, ini kita install ya. Oke ya, teman-teman, ini tadi saya sempat komputer ya, karena di komputer saya ternyata beberapa error sehingga saya ganti di sini. Oke ya teman-teman, silahkan diinstal WordPress. Kita tunggu. Oke, nah ini ya. Kalau seperti ini berarti berhasil, berarti memang sudah berhasil ya. Sekarang kita login dan password di ya, itu ya teman-teman ya. Oke, ini admin, kemudian ini password yang sudah kita buat tadi ya, tadi passwordnya. Ini kemudian kita login ya, kita masuk ya dari WordPress. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman ya, dashboard dari WordPress yang sudah kita install ya. Kira-kira seperti ini. Oke ya teman-teman, saya kira untuk install WordPress, XAMPP dan WordPress saya kira itu ya. Buat teman-teman yang melihat ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, kemudian share
Semoga video yang saya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.